hanya karena mau sekolah. Iya Pak, berarti masih bisa bantu kita dong katanya. Iya bisa Pak, tapi syaratnya itu kuliah saya nggak boleh terganggu. Saya keluar karena kuliah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, saya Dr. Hanif Al-Qadri kembali bersama Anda dalam Kaki 5 Podcast. Dan tanpa terasa kita sudah masuk di episode ke-11. Dan yang luar biasa adalah untuk hari ini kita kedatangan satu lagi orang asli Sumatera Barat yang memberikan kebanggaan luar biasa buat kita. Sukses di tingkat nasional sebagai pengusaha. Bahkan kalau kita coba lihat artikel dengan hanya mengklik nama beliau saja, itu kan banyak sekali berita. Nah, yang paling luar biasa adalah sampai saat ini kalau tidak salah lihat, beliau ini as a president director di hampir 4 perusahaan besar, betul ya Pak ya. Dan beliau juga tercatat sebagai Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia atau ALI. Dan yang menarik adalah di artikel, salah satu dari sekian banyak artikel itu yang saya temukan, beliau ternyata orang yang apa sih istilahnya? Apa sih Pak istilahnya Pak? Nyasar ya? Nyasar, istilahnya nyasar dari aslinya sampai ke sektor logistik. Artinya dari awal ternyata bukan itu priority beliau. Nah, kita akan lihat bagaimana sebenarnya perjalanan seorang Dr. Nofrizel SEME CSLP S-Log. Nah, terkait dengan gelar nanti kita juga tanya ke beliau apa sebenarnya di belakang ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggilnya siapa nih? Pak Nov? Pak Nov aja. Pak Nov, luar biasa. Itu as a President Director 4 loh Pak. Itu gimana menjalaninya, benar nggak sih Pak? Ya, jadi terima kasih banyak nih diundang ke Kaki 5. Alhamdulillah. Jadi forum yang sangat sangat bagus untuk sharing. Betul. Jadi kembali ke pertanyaan, saya kira semua terbangun karena trust ya. Ada kepercayaan, ada pengalaman, ada integriti di situ banyak sekali. Tapi memang saya kira reputasi itu memang harus dibangun. Oke. Ya, jadi dari situ kemudian kita bisa mencapai satu achievement atau pencapaian yang saya kira sangat sebenarnya bisa didapatkan oleh siapapun sebetulnya. Siapapun maksudnya. Sebenarnya bisa. Tapi artinya persyaratan sampai ke tahap itu kan tidak sederhana ya Pak. Iya, nah, betul. Kita akan ulik itu, apakah memang semudah itu perjalanan seorang Pak Nov sampai ke skala yang saya pikir it's amazing. Tidak mudah dan tidak gampang. Pernah nggak pada saat-saat tertentu, artinya ada tahapan-tahapan yang dialami oleh kebanyakan orang, tahapan-tahapan sulit yang paling buat saya adalah bisa nggak ya ternyata sampai ke tahap ini? Apakah ini memang bim salah bim atau ternyata perjalanan itu juga sama dengan yang lain? Sama saya kira ya. Jadi saya pikir saya sendiri sebetulnya seperti diungkap di beberapa artikel itu memang tidak pernah berencana jadi orang logistik sebetulnya. Saya dari awal berpikir pengen jadi bankers gitu ya. Bankers. Jadi karena itu saya milih kuliah di sini dulu untuk masuk ke Akademi Perbankan gitu. Oke, berarti S1 apa di Padang berarti? S1 saya di Padang. Saya alumni Ekonomi. Ya, alumni STI KBP angkatan pertama. Walah. Jadi di Khatib Sulaiman itu. Di Khatib Sulaiman saya masih ingat. Di situ. Iya, tahun berapa Pak? Tahun berapa? Saya masuk 83 ya. 83, angkatan pertama ya? Untuk AKBP-nya enggak, tapi kalau angkatan pertamanya di S1-nya nyambung ke STI KBP-nya. Oke. Selesai tahun 89. Artinya pada saat itu di S1 memang pikirannya, orientasi dan mungkin cita-cita banker. Iya. Sampai nyasar ke logistik. Nah, itu ceritanya jadi, apa? Mungkin saya kira takdir Allah ya saya kira ya. Jadi begitu saya selesai S1, kemudian saya melamar di beberapa perusahaan bank gitu, perbankan. Terus kemudian juga milih juga beberapa perusahaan lain gitu. Saya diterimanya di Pos Indonesia. Walah. Nah, jadi
Jadi waktu itu senang juga karena dari sekian ratus mahasiswa yang ikut diseleksi untuk masuk ke POS Indonesia dari utusan Sumatera Barat, kita cuma berlima. 5 yang lolos. 5 yang lolos, dan 5 itu kita masuk pendidikan di Bandung. Dan saat itu saya masih ingat kalau untuk masuk ke PT POS Indonesia itu bukan Iya, soal yang iya, mudah ya Pak. iya, Ya? Dulu sangat luar biasa ya. Iya, dulu itu namanya kita masih muda-muda yuk, senang ini tuh naik pesawat pertama kali dengan biaya sendiri gitu kan. Bangga ya, kebanggaan bangga ya. gitu. Jadi saya masuk ke POS Indonesia. Jadi setelah berkarya di POS Indonesia hampir sampai 17 tahun lah gitu ya. Cukup lama ya. Cukup lama di situ. Jadi mungkin sambil belajar barangkali ya. Jadi mengikuti pekerjaan, terus kemudian belajar bertemu dengan banyak orang dan sebagainya. Kita diajarin sama lingkungan dan orang tua dulu untuk berteman gitu ya. Jadi hidup ini nggak bisa sendiri lah, kita mesti berteman. Jadi akhirnya kemudian jadi di POS Indonesia saya mulai cikal bakal di logistik, walaupun masih di POS Indonesia ya, kantor POS. Tapi cikal bakalnya munculnya di situ. Munculnya di situ. Tapi 17 tahun loh Pak. Ya, terakhir kebetulan saya memegang kepala pos logistiknya POS Indonesia. Oh, di bagian logistik. Terakhir di situ. Di situ saya mendalami dan banyak hal bergaul dengan pihak luar, dan kemudian berapa tahun di logistik berarti di POS Indonesia? Sebenarnya tidak lama juga ya. Cuma kan karakter bisnisnya POS Indonesia itu kan a part of logistik, bagian dari logistik ya. Jadi tapi di POS logistiknya sendiri nggak lama, sekitar 4 tahunan lah. 4 tahun cukup membuat jatuh cinta pada sektor ini. Iya ternyata. Dan meninggalkan cita-cita untuk jadi banker. Jadi kemudian muncul motivasi ingin tahu lebih jauh. Yes. Jadi mungkin saya sambung saja kenapa saya kemudian resign dari POS Indonesia, karena saya berpikir saya harus sekolah nih gitu ya. Kan orang tua kita kan selalu punya harapan gitu ya. Harapan untuk kita terus maju gitu. Terus kemudian saya waktu itu sudah lulus S2 dari Gajah Mada, kemudian saya memutuskan untuk mengambil sekolah gitu. Nah, ketika ambil sekolah S3, saya ambil Berarti di usia berapa? Ngambil S3, Pak? 40-an lah ya. Semangatnya masih tinggi sekali. Oh iya, udah. Jadi kan tamat S1-nya 89. S2-nya 96. Oke. S3-nya 2009. Jaraknya jauh sekali gitu ya. Nah, itu bukti bahwa kita bisa sekolah sambil bekerja atau bekerja sambil sekolah. Dan barangkali itu juga merupakan salah satu syarat nih buat teman-teman mahasiswa nih, pendekar bisnis, bahwa ternyata untuk belajar, untuk sukses itu tidak kenal usia. Semangatnya jadi harus tinggi. Banyak teman-teman saya ambil S3 yang usianya 70 tahunan. Masya Allah. Ya, jadi enggak ada isu lah gitu ya. Jadi kalau S1 udah keder, udah semangatnya udah turun, gila aja nih Pak. Iya, sayang itu. Nah, kalau pengen sukses nggak bisa ya. Jadi optimismenya tetap, walaupun mungkin setamat kita kuliah gitu ya, ada pikiran saya mau bekerja atau saya mau melanjutkan sekolah. Dua-duanya baik. Iya. Dua-duanya baik. Kalau bekerja juga mau bekerja di tempat lain atau bekerja bisnis sendiri juga baik gitu. Iya. Tapi saya pikir kunci utamanya adalah saya dari dulu setiap bekerja itu selalu berpikiran saya harus bekerja baik dan terbaik dengan kemampuan terbaik. Jadi saya tidak pernah punya pikiran akan selamanya di situ. Yes. Tapi saya tidak pernah juga berpikiran bahwa saya akan setengah-setengah gitu. Ini kunci kedua nih teman-teman. Berusaha yang terbaik dan harus jadi yang terbaik dalam batas waktu meski kita tidak tahu bahwa itu bagian terakhir kita gitu ya. Oke. Jadi kecuali di PT POS, setelah itu saya malang-malang buana mungkin di 14 perusahaan semuanya posisi begitu dan enggak lama-lama gitu. Dan posisinya di puncak semua gitu. Oke Pak. Sembari minum lah, Bapak silakan minum. Oke. Teman-teman pendekar bisnis yang ada dimanapun, kita akan ulik lebih jauh tentang beliau, dan itu menarik buat saya, apalagi buat teman-teman yang ingin maju, ingin sukses, karena ternyata dari tadi kita dapat banyak hal baik, bahwa ada hal-hal yang harus kita penuhi kalau kepengen mendapatkan sesuatu yang diraih, tidak hanya keinginan, tapi cita-cita yang terukur gitu ya Pak. Nah, tadi sudah sampai ke tahap zona aman, saya pikir siapa sih udah 17 tahun di puncak karir di PT POS Indonesia, kemudian tiba-tiba ngambil keputusan keluar. Serius itu Pak? Ya. Jadi tidak mudah memang, tidak mudah karena apa ya? Karena kita memang harus tadi salah satu motivasinya adalah
ngambil S3. Iya. Ya. Ngambil S3 kemudian saya menganggap ambil S3 itu bisa sambil kuliah. Lalu pada titik mulai menyusun disertasi, rupanya nggak bisa. Sambil kerja maksudnya gitu ya? Sambil kerja S3. S3 gitu ya. Kalau S2 masih bisa. Masih. Ya, masih. Waktu S3 ternyata apalagi setelah mulai nyusun disertasi gitu ya. Oh, ini terbentur harus milih nih salah satu. Saya pikir gitu. Nah, ketika milih itu kemudian saya memutuskan memilih selesaikan sekolah. Pada saat itu keputusan keluar dari Pos Indonesia. Kenapa memilih pendidikan, Pak? Ya, saya ingin mengejar satu pengetahuan logistik yang lebih dalam. Karena ya, berarti disertasinya tentang logistik. Oh iya. Oh. Disertasi saya waktu itu masih langka di Indonesia, itu tentang logistik dan supply chain management di Indonesia. Oh, amazing. Jadi setelah itu kemudian mendalami disertasi di bidang logistik supply chain itu sambil kuliah dan mendalami itu, saya dapat banyak sekali. Tapi nggak khawatir ketika memilih melanjutkan pendidikan untuk menyelesaikan disertasi, melepaskan pekerjaan yang luar biasa sudah pada titik aman, kedepannya gimana? Gimana itu? Jadi memang kita terus pede, berani dan pede kalau keputusan. Jadi gini, nekat dengan berani itu beda. Nah, Bapak nekat apa berani? Saya berani. Berani. Kalau nekat kan pasti tanpa perhitungan. Kita nggak tidak calculated risk lagi. Yes, I know. Tapi kalau kita berani berarti siap dengan risiko. Terukur gitu ya. Terukur. Jadi saya memutuskan saya ambil sekolah. Jadi dan saya memutuskan untuk resign dari Pos Indonesia. Tapi alhamdulillah saya ternyata tidak pernah benar-benar berhenti gitu. Jadi maksudnya? Karena baru sebulan kemudian saya dipanggil oleh BUMN lain gitu. Jadi beliau pimpinan perusahaan itu menelpon saya terus kemudian mengatakan, kenapa Pak Noh keluar sih, kita dengar kok keluar dari Pos. Iya Pak, saya kebetulan pengen menyelesaikan sekolah. Jadi komentarnya dia, hanya karena mau sekolah? Iya Pak, berarti masih bisa bantu kita dong katanya. Iya bisa Pak, tapi syaratnya itu kuliah saya nggak boleh terganggu. Saya keluar karena kuliah. Karena selesai sekolah. Berarti di perusahaan yang lama tidak bisa, memang harus memilih. Tidak bisa, saya harus milih. Terus, kalau itu gampang katanya. Pokoknya Pak Noh mau gabung dengan kita, kuliah tidak akan diganggu. Ya sudah. Nah, Masya Allah. Jadi saya gabung di situ dan menyelesaikan sudah. Jadi betul ya, life is decision making ya Pak. Iya, decision making. Dan itu jadi perhitungan, jangan khawatir, jangan takut di depan. Karena pilihan itu kan benar gitu ya. Dan bahkan saya merasakan pilihan itu luar biasa, istilahnya ya, manfaat dan impactnya ke depan. Betul-betul impactful. Oke. Pak Noh, saya menarik. PT Pos Indonesia 17 tahun zona aman lepas. Dengan pertimbangan ini menyelesaikan S3. Itu kan pilihan yang tidak mudah. Dua-duanya sama-sama besar gitu ya. Kemudian tanpa disadari hanya tidak cukup 1 bulan dapat tawaran BUMN lain dengan posisi yang juga tidak main-main kan. Tidak di bawah. Iya, alhamdulillah. Saya hanya ternyata ada titik kepercayaan di situ kan. Tidak serta merta seseorang akan bisa manggil Pak Noh begitu saja. Kalau tanpa embel-embel yang tadi. Saya mau tahu dengan kepercayaan diri Pak Noh sebagai seorang yang besar ini, biar teman-teman mahasiswa pendekar bisnis yang ada di tanah air bisa melihat dan ngerasain, mudah-mudahan bisa contoh. Amin ya Rabbal. Apa sih yang Pak Noh miliki sampai seyakin itu orang akhirnya dalam jangka waktu 1 bulan ketika keluar itu ditawarin lagi dengan posisi yang tidak main-main? Saya sih merasakan begini Pak, bahwa ternyata di lingkungan kita itu tanpa kita tahu orang memperhatikan kita. Itu yang saya lihat. Jadi kalau saya lanjut setelah berdikari, nggak lama juga saya dipanggil jadi managing directornya JNE. Tahun 2009. Ini udah lompatan kesekian. Jadi artinya Pak, saya melihat ternyata dan saya dengan segala kerendahan hati ini, kecuali PT Pos Indonesia, yang lain saya nggak pernah melamar. Masya Allah.
kecuali PT Pos Indonesia. Kalau PT Pos Indonesia kan saya dari awal Karena ya, kita bahwa dasarnya di situ kita gitu. di situ, tes di situ, seleksi di situ ya. Tapi setelah Pos Indonesia sampai hari ini saya nggak pernah melamar. Justru dilamar gitu. Alhamdulillah gitu. Ibarat perempuan ya analoginya, kenapa dilamar? Karena dia punya kelebihan kan. Alhamdulillah. Kenapa kita mau melamar Mungkin begitu. seseorang? Karena Iya. banyak kelebihan. Iya. Nah itu yang saya tangkap. Iya. Kenapa orang berani melamar Pak Nov? Pasti banyak kelebihan. Iya. Nah kalau kita boleh hitung 5 terbaik gitu, yang barangkali bisa dicontoh oleh teman-teman pendekar bisnis nih, mahasiswa. Apa 5 terbaik yang Pak Nov miliki sehingga sebegitu gampangnya ditawari oleh perusahaan-perusahaan besar, skalanya tidak kecil gitu. Saya agak susah menentukan urutannya ya. Iya. Tapi yang jelas variabel utama itu menurut saya sih adalah yang pertama saya kira integrity nomor Integrity. 1 ya. Jadi kita harus jujur gitu. Kalau kita sudah mulai kalau bahasa pepatah Melayunya sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Itu saya Ini asli orang Minang nih, Iya, kelihatan jadi asli kan orang Minang. saya rasakan itu gitu ya. Lalu kemudian integritas itu Yes. penting. Yang kedua Oke. adalah komitmen kerja. Ini luar biasa. Jadi ya. komitmen kerja itu benar-benar komitmen untuk diri sendiri, bukan karena untuk berprestasi dilihat orang, sebenarnya enggak. Saya ingin kerja saya selesai. Dan sampai hari ini saya bekerja selalu meja saya nggak pernah menumpuk barang, buku segala macam, pasti bersih. Karena ketika ada pekerjaan langsung selesai Selesaikan. dan wajib selesai Iya, gitu. ya. saya begitu. Jadi itu terbiasa gitu ya. Berarti teman-teman mahasiswa yang undur-undur tugas gimana nih Iya. cerita ini Pak? Ini artinya ini perlu dicontoh dan Jadi, itu iya. cikal bakal Iya, kebiasaan ya itu Pak. harus kebiasaan. Jadi nanti akan terasa betapa bermanfaat sekali ketika kita mengerjakan sesuatu dengan kesempatan-kesempatan pertama. Oke. Ketiga, saya melihat bahwa saya terus menambah teman. Ya. relasi berarti Relasi, ya. network kalau Network. orang sekarang ya. Jadi teman kita itu ternyata banyak sekali mendatangkan manfaat buat kita. Iya. Tentu kita tidak menutup mata. Ada teman-teman yang mungkin kadang-kadang kalau saya tidak pernah membenci teman, tapi Iya. mungkin tidak cocok. Paling gitu aja kan. Jadi, tapi begitu yang ini relationship itu sampai hari ini saya teman-teman yang 10-20 tahun yang lalu pun saya masih connect gitu ya. Artinya kita yang membuka diri Iya, kan ya. membuka diri ya. Misalnya kemarin saya dari Jakarta, kemudian landing di Padang, teman-teman banyak pengen ketemu, udahlah ketemu di Lumumba, saya datang dari airport langsung ke situ misalnya gitu. Jadi ngumpul gitu. Itu yang ketiga. Jadi itu juga karakter bidang bisnis. Betul, Logistik betul. itu juga logistik yang tidak mungkin dikerjakan sendiri. Kita butuh orang lain Kita kan. butuh orang Iya. lain. Ya, kalau kita sudah tidak bisa membuka diri dengan orang Iya. lain, kita nggak akan bisa. Artinya kalau terbiasa dengan individualistik yang Individualistis tinggi, nggak bisa. apalagi zaman sekarang dan Iya. handphone nih Pak. Apalagi nature-nya itu, nature-nya bisnis itu harus berkolaborasi bersama-sama. Itu yang ketiga. Konsepnya kolaborasi sebenarnya. Yang keempat, saya kira selalu menambah pengetahuan. Pengetahuan. Itu tadi yang Iya. pendidikan Iya, di usia pendidikan berapapun sesuatu. gitu ya. Jadi saya kalau boleh menyinggung sedikit ya, saya mengambil gelar sertifikasi di Jepang. Ini yang namanya Certified Supply Chain Logistic Professional. Oke, Ya, oke. itu. Yang tadi Ya, ya. itu saya ambil di Jepang. Itu berapa lama? Karena saya merasa bahwa saya adalah praktisi yang jadi akademisi. Betul. Ya. Saya adalah praktisi, bekerja sekian tahun di perusahaan, tapi saya tetap butuh pengetahuan. Nah, pengetahuan itu untuk pendidikan formal, saya sudah sampai ke tingkat tertinggi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi setelah Iya. itu. Tapi saya merasa bahwa itu nggak cukup. Oke. Saya harus diakui secara, kalau perlu global gitu kan. Jadi nggak pernah puas ya. Iya, kalau menuntut ilmu gitu. Iya, Jadi iya. sehingga 1 bulan lebih saya short course di Jepang, dan kemudian kita mendapatkan satu certified, dan certified itu kemudian kita membuka di Indonesia gitu ya. Oke. Lalu bahkan yang kedua European Logistic Senior Logistik itu yang ESLOG itu ESLOG, ya. itu baru diambil 2020 kemarin. Masih toh Pak? Iya, masih. masih semangat. Itu ambil di Eropa itu. Masya Allah. Jadi hanya untuk menunjukkan bahwa
kita nggak boleh hidup itu dynamic. Yes, I know. Ya, hidup itu dynamic, selalu harus berubah. Customernya kita aja sebagai masyarakat gitu ya, selalu merespon bahwa kok nggak kayak kemarin sih gitu, atau lebih kok nggak lebih dari yang kemarin sih gitu. Agama kita kan juga mengajarkan orang yang baik kan orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini kan gitu kan. Jadi itu yang harus dilakukan. Yang stay di tempat di zona aman merugi kan? Iya, betul. Itu. Nah, terakhir ini yang paling utama sebetulnya. Tadi kan 4 ya. Yang kelima, bersyukur Allah SWT. Masya Allah. Ya, karena saya percaya betul bahwa semua itu saya nggak pernah rencanakan. Kan saya dari awal membuktikan bahwa itu tanpa rencana saya. Itu istilah saya kalau di beberapa artikel nyasar di logistik, tapi sebenarnya Allah yang menentukan. Itu skenario Allah. Jadi harus disyukuri. Kita nggak pernah nebak gitu. Nggak pernah nebak, bisa nebak itu. Nah, tapi yang jelas kita nggak diam kan. Nggak diam. Ikhtiar kan selalu kita diajar ikhtiar dan doa gitu. Betul. Jadi itu yang paling penting. Jadi kalau adik-adik mahasiswa itu kalau ini harus dibilangin. Kalau bangun ya jangan jam 7 jam 8 pagi. Bangun itu jam 4. Enggak, mereka tuh bangunnya bukan jam 7 jam 8 pagi, Pak, jam 12. Bangun jam 4. Ya, jadi harus. Itu dari sisi disiplin berarti ya? Disiplin. Jadi saya kira saya sejak dari muda begitu. Jadi istilahnya kalaupun kemudian karena capek dan segala macam kita itu lain hal gitu lain hal ya untuk segala macam sedikit istirahat lagi gitu ya, tapi yang jelas itu menjadi kebiasaan. Artinya gini, kita teman-teman mahasiswa dan pendekar bisnis dimanapun banyak hal positif, hal baik yang kita bisa tangkap dari beliau yang kalau kita tahu, kalau dilihat baca deh, buka artikel tentang beliau itu buat saya itu berada di sini. Nah, ketika kita ngobrol beliau dengan down to earth sekali. Nah, barangkali juga kesederhanaan itu menjadi bagian untuk kesuksesan seseorang. Betul. Saya kira saya tidak memilih teman ya. Jadi mulai dari level apapun gitu kita di Jakarta misalnya kita bertemu dengan para menteri, dirjen dan segala macam. Kebetulan saya aktif di organisasi. Jadi organisasi saya bukan satu-satunya asosiasi logistik Indonesia. Banyak. Jadi saya di Kadin juga, kemudian di wakil ketua umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, kemudian Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, gitu. Banyak. Jadi itu semua adalah teman gitu. Saya malu sendiri nih, Pak. Pak masih punya banyak waktu untuk mengatur, mengelola semua yang luar biasa itu. Nah, buat saya sih kata kuncinya begini. Saya selalu menyampaikan kepada setiap teman-teman yang katakanlah misalnya mencoba untuk mengundang saya ikut di organisasi, saya pasti selalu mengatakan bahwa saya nggak cukup punya waktu. Jadi dari awal saya pasti sampaikan begitu. Terus mereka bilang nggak apa-apa Pak Nof, gabung aja gitu. Kita butuh Pak Nof. Sudah, deal berarti. Deal ya. Jadi saya tidak mencari posisi itu lalu kemudian pura-pura sanggup, pura-pura mampu gitu ya, nggak boleh juga kan, boleh juga memberikan janji palsu ya. Bahkan banyak organisasi yang saya menolak karena memang nggak mungkin lagi gitu. Kita kan ngitung juga gitu, ngukur kemampuan kan ngukur kemampuan kan, kita juga bukan hidup sendiri. Betul. Pak Hanif, jadi kita kan ada anak, ada keluarga, semuanya juga butuh perhatian kan. Tapi mereka, itu yang saya mau tanya, sebegitu banyak waktu Bapak habis untuk kegiatan yang super duper luar biasa. Dan itu nggak main-main, saya lihat semuanya tidak main-main. Keluarga gimana? Jadi saya pikir begini ya, kalau saya lagi memikirkan soal kantor, itu artinya saya istirahat memikirkan yang lain. Kalau saya sedang dengan keluarga, saya fokus. Artinya betul-betul cut-nya itu jelas ya. Jadi time management dan kemudian waktu-waktu itu dibuat berharga sekali. Ya, jadi kita nggak setengah-setengah misalnya untuk mencoba melakukan sesuatu dengan paralel semuanya gitu, tapi hasilnya sebagian-sebagian, sepotong-sepotong gitu. Jadi kesan itu harus dibuat bahwa itu positif. Gitu. Artinya kalau saya tangkap
meskipun di sela-sela waktu yang luar biasa itu, keluarga juga bukan diberikan waktu sebagian, tapi ya full buat mereka. Jadi karena sudah diatur sedemikian rupa ya, Pak. Jadi misalnya kita mau udah lama nggak rekreasi, ya sudah kita rekreasi. Saya bawa sendiri mobil misalnya, gitu kan. Jadi atau kita jalan kaki atau olahraga begitu. Jadi kita manfaatkan seperti itu. Artinya time buat keluarga itu selalu ada gitu ya. Contoh misalnya hari ini, saya ke Padang hari ini karena sibuk cukup padat ya dengan UNP nih. Diundang hari ini, kebetulan nanti malam saya juga masih banyak undangan nih. Menghadiri saya presentasi di depan Pak Gubernur nanti malam. Terus tapi kemudian mungkin besok istri saya menyusul. Alhamdulillah. Sama anak-anak? Kayaknya nggak sama anak dia aja. Gitu. Anak berapa sih, Pak? Putri 2, putra 1. 3 udah menikah semua? Yang gede yang gede. Ya, Masya Allah, bangga mereka. Belum. Nah, apakah itu diajarkan ke mereka, Pak? Pola-pola yang sudah Bapak lakukan itu nempel nggak ke anak yang bertiga itu? Itu pertanyaan menarik. Yes. Pertanyaan menarik. Kenapa? Karena ternyata dinamik itu juga berlaku terhadap perkembangan cara berpikir dan kehidupan. Salah satu contoh kebiasaan kita nih, saya berpengalaman di banyak perusahaan itu, mimpinya kan terbayang, bagaimana jadi pemimpin perusahaan, menjadi Pak Anu jadi direksi dan semacamnya itu, bayangan gitu. Anak sekarang tidak. Enggak pernah punya. Enggak apa-apa. Jadi kamu nggak ingin punya karir apa? Enggak. Anak saya itu ngambil jurusan yang paling kecil lah misalnya, ngambil DKV. Betul. Nah, ngambil DKV itu jadi dia bekerja dari rumah. Iya. Tenang-tenang aja. Dan itu menyenangkan buat mereka. Buat dia gitu. Dan itu dunia mereka. Itu kan, dunia Pak? Mereka gitu. Jadi artinya Pak, mungkin kita memang sebahagian kita perlu memberi kesempatan. Biar dia menikmati itu dunianya gitu. Situasinya sekarang seperti itu. Tapi kita juga punya bagaimanapun ya, kita kan sudah hidup lebih duluan dari dia. Kita lebih banyak mengalami asam garam sebelumnya gitu ya. Jadi ada beberapa tetap yang perlu kita beri pandangan, beri advice. Jadi kalau sekarang itu sama anak-anak kita berdiskusi. Artinya nggak pernah dipaksakan gitu? Nggak pernah dipaksakan. Oke. Kalau boleh tahu, sebenarnya selalu menjadi pertanyaan setiap kali kita podcast episode 1 sampai 10, Pak. Yang namanya pengusaha besar itu, orang yang sudah sukses itu, kalau kita lihat cerita mereka ternyata juga tidak semuanya 100% berasal dari keluarga mampu atau memang modal menjadi faktor utama. Nah, gimana Bapak melihat itu? Saya melihat selama ini ya, kalau kita saya sih karyawan juga ya, pengusaha kecil-kecil juga gitu ya. Jadi saya melihat bahwa ketika kita sudah memiliki satu trust ya, jadi kepercayaan itu penting, jangan disalahgunakan. Kepercayaan itu adalah modal yang sangat berharga. Dan karena kepercayaan itu kemudian kita punya kemampuan untuk yang intangible bisa menjadi tangible. Kita yang mungkin nggak punya uang, itu kita bisa membuat sesuatu. Apa saja bisa sebenarnya. Iya. Kalau boleh sedikit cerita ya. Mohon maaf ini tidak maksud untuk apa. Saya suatu hari jalan di sebuah perumahan. Saya kan punya bisnis minimarket juga ya. Jadi di komplek perumahan, terus kemudian saya jalan-jalan bersama istri, lihat ini ada rumah yang mau dijual. Kayaknya cocok nih untuk minimarket nih gitu ya. Udah, kita kan karena sudah punya teman tadi, relasi tadi. Saya telepon yang punya yang tempat kita ini minimarket. Kalau di situ, di lokasi itu, kalau kita bangun minimarket, kira-kira layak nggak? Oh layak Pak. Oke. Butuh pandangan teman juga ya. Butuh pandangan teman. Setelah itu kemudian saya telepon bank. Udah kenal juga kan? relasi lagi kan? Telepon bank, Mas kalau saya bangun minimarket di sini, bank bisa biaya nggak? Oh itu bisa Pak. Oke. Bisa biaya berapa? Sebutkan jumlahnya. Oke. Baru saya masuk rumahnya. Pak, rumah ini mau dijual berapa? Sudah punya bayang dulu, jadi, sudah punya cerita dulu.
Jadi desainnya udah ada baru itu tanpa rencana, hari itu jadi langsung saya bisa beli rumah, bisa menunggu rumah. Saya nggak punya uang. Uangnya uang yang siapa bilang sukses itu butuh waktu lama? Ternyata bisa gitu. Iya, artinya case lah gitu ya. Jadi ya, artinya kekuatan kita tuh teman sebetulnya. Iya. Kekuatan teman itu relasi ya. Jadi saya akan dan bukan tidak apa-apa, bukan ini. Sering juga kita sedih mengalami orang yang tidak menjaga relasi. Betul. Itu penting. Tidak menjaga kepercayaan. Apalagi anak-anak yang kita sebut anak-anak milenial atau anak-anak Z ini deh Pak, di zaman ini. Mereka sibuk dengan dunia sendiri, autismenya sangat tinggi, lagi bersama mereka sibuk saja dengan masing-masing. Ini agak mengerikan ya untuk masa depan kalau kita pikir dalam konteks kesuksesan dalam membangun relasi dan networking. Jadi saya Pak Hanif, saya juga mengajar ya. Saya mengajar di beberapa universitas. Saya selalu mengajar karena saya orang praktisi. Itu bukan berarti orang yang tidak praktisi nggak begitu. Jangan marah. Nggak, ini UMP kudu catat. Kita kan punya dosen praktisi juga. Nama Bapak harus masuk nih salah satu nih. Jadi saya selalu justru menonjolkan kaidah-kaidah itu. Jadi technically soal konsep kuliah, materi kuliah itu udah clear lah, jelas lah. Itu dibaca itu selesai dibaca gitu atau dijelaskan selesai lah gitu. Tapi begitu kita bicara soal teknis bagaimana soal yang kaitannya dengan kaidah-kaidah gitu. Nilai-nilai itu yang susah gitu ya. Itu yang susah. Dan membangun, dan mungkin itu juga PR buat kita para pengajar. Contoh hari ini misalnya, kan sebenarnya kita hidup di zaman di mana hari ini kita masih belajar beradaptasi dengan teknologi yang namanya digital. Kita meminta mahasiswa kalau kita ngajar dia on cam. Yes, betul. Tapi nggak semua melakukan on cam. Saya nggak pernah paksa. Tapi saya katakan kepada mereka, Anda harus belajar untuk beradaptasi. Saya bilang gitu. Saya bisa lo ngajar pakai sarung, saya bilang gitu. Anda kan nggak lihat saya pakai sarung aja, saya bilang gitu. Tapi saya nggak lakukan itu. Betul. Gitu. Atau saya berusaha untuk tampil bagus sebaik mungkin lah gitu. Walaupun mungkin juga pakai sarung gitu ya. Tapi setidak-tidaknya di atasnya kan saya bisa rapih dan sebagainya mengajar. Dan itu yang tipikal yang Bapak bilang tadi, saya selalu melakukan yang terbaik pada saat yang ekspektasinya dan selalu usahanya begitulah gitu ya. Walaupun itu untuk mungkin penilaian kita sendiri, untuk orang lain juga belum menganggap itu belum gitu. Tapi amat disayangkan, artinya mudah-mudahan ini buat teman-teman mahasiswa dimanapun berada dan para pendekar bisnis, cikal bakal ini ternyata tidak serta-merta tiba-tiba mendadak akan hebat. Nah, tapi itu jadi cikal bakal butuh proses panjang, proses pembiasaan dari sejak dini gitu ya Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Bukan pertanyaan sih, barangkali Bapak punya himbauan buat teman-teman kita nih yang lagi menyaksikan podcast Kaki 5 episode ke-11. Monggo silakan. Baik. Buat teman-teman mahasiswa, saya kira ini forum yang sangat baik ya. Ini udah yang ke-11, jadi saya kira banyak pembelajaran yang bisa diambil dari selama kita mengikuti podcast ini. Bagi saya pribadi sebetulnya mungkin menambahkan saja bahwa beberapa kali saya mengikuti wisuda, mengikuti seminar dan sebagainya gitu. Saya selalu menempatkan bahwa himbauan kepada teman-teman, yang pertama jangan pernah berbohong lah. Jadi sekarang kan kita punya handphone nih. Betul. Saya dulu zaman kita belum punya handphone, kita kalau berjanji dengan teman itu berjanjinya sebulan kemudian. Tanggal sekian kita bertemu di restoran di Bukit Tinggi, dah sekali aja. Karena nggak ada lagi alat untuk mengingat, untuk reminding tuh nggak ada. Sekarang kita bertemu teman gampang sekali. Oh, saya masih di Simpang nih, padahal baru bangun misalnya. Jadi teknologi itu kemudian mendorong kita untuk kemudian menjadi orang yang tanpa disadari terbiasa berbohong. Betul. Itu buat saya sih yang paling utama itu ya. Karena sekali orang tidak percaya itu tadi ungkapannya ya Pak ya. Usahakan tidak berbohong. Kadang-kadang juga kita karena ada apapun judulnya ya, kadang-kadang kita menjustifikasi sendiri, kan saya bohong untuk kebaikan gitu. Itu sesuatu yang istilahnya ya. Jangan jadi justifikasi dalam pengertian pembenaran, tapi benar-benar you tidak berbohong. Dan itu luar biasa sebenarnya. Kemudian jangan lupa ibadah.
Bersyukur. Itu yang iya. pola yang kelima tadi ya. Gitu. Oke, Pak Hanif, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Hanif. Waktu hanya beberapa menit, tapi saya pikir ini sekaligus membuktikan ke kita semua dimanapun berada bahwa kadang-kadang hal-hal simpel, hal-hal sederhana, tetapi ketika itu konsisten kita lakukan dan didesain sedemikian rupa menjadi sebuah kebiasaan, dan itu dilakukan, ini yang membuat seorang besar seperti nama Pak Dr. Nofrisel ini seperti yang teman-teman lihat dan cerita. Ini bukan sekedar cerita, tinggal googling saja nama beliau, itu akan kelihatan semuanya. Dan itu tidak mudah, tapi ternyata beliau menceritakan begitu sederhana, begitu simpel. Jadilah. Tapi kita tunggu Pak, di waktu tertentu nanti kita online dengan teman-teman mahasiswa yang ribuan di UNP ini untuk mata kuliah kewirausahaan ya. Dengan senang hati. Alhamdulillah. Baik Pak Nof, terima kasih sekali lagi teman-teman pendekar bisnis dimanapun berada. Terima kasih untuk episode ke-11 ya, Dr. Hanif Al-Kadri pamit. Kita akan ketemu lagi di episode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.